Halo, selamat malam teman-teman investor ajaib semuanya. Jumpa kembali bersama saya Rati Musikoningsi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman, di malam hari ini saya akan undang ya tamu spesial kita untuk obligasi atau bonds. Nah, mungkin kita udah invite ya pembicara kita hari ini. Itu ada Mbak Nadia Harsha, CFP, sebagai financial planner dan juga edukator. Nah, ini udah join nih ya Mbak Nadianya nih. Halo Mbak Nadia, Hai. apa kabar? Ketemu lagi kita ya di IG Live nih. Kemarin kita ketemu di podcast ya. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton podcast kita, bisa langsung ke YouTube-nya Ajaib Sekuritas buat kenalan lebih jauh sama Mbak Nadia dan juga tips and trick sama Mbak Nadia. Kemarin juga udah kita bahas ya untuk financial planner. Nah, hari ini kita udah bahas terkait kita akan bahas terkait dengan obligasi ya teman-teman ya. Cari cuan maksimal dari investasi obligasi. Nah, mungkin dari Mbak Nadia bisa di-share nih Mbak Nadia, mungkin dari pengalaman dulu untuk obligasi tuh seperti apa sih pengalaman Mbak Nadia dalam berinvestasi di obligasi? Karena ini jadi salah satu produk baru ya dari Ajaib Sekuritas. Mungkin teman-teman sini udah pada nyobain belum nih? Mungkin bisa langsung tulis ya di kolom komentar yang udah nyobain produk dari Ajaib Sekuritas yaitu obligasi. Mungkin bisa di-share dulu nih Mbak Nadia, gimana sih pengalamannya? Pengalamannya dengan obligasi ya. Oke. Suaraku aman? Dari aku sih aman ya. Oke, baiklah. Salam kenal teman-teman semua dari Ajaib Investasi. Senang sekali bisa sharing malam ini. Kalau ngomongin obligasi, aku pertama kali investasi obligasi itu tahun 2017. Sama juga ya. Udah sekitar berapa tahun tuh? 7-8 tahun yang lalu. Jadi pertama kali tuh beli waktu itu produknya SBN Ori 017. Sekarang kan Ori terakhir 025 ya. Aku udah investasi dari Ori 017 gitu. Jadi rasanya tuh ini salah satu produk investasi favorit aku, selalu ada di portofolio karena kenapa ini menarik? Karena satu, imbal hasilnya tuh lebih tinggi dari deposito. Kebetulan profiling risiko aku adalah tipe yang nggak suka sama hal yang fluktuatif gitu, Mbak Rati. Terus udah gitu, aku juga lebih tenang karena investasi ini tuh aman, dijamin sama pemerintah, bisa lawan inflasi, dan ada rasa bangganya dikit gitu karena investasi juga sekaligus jadi pahlawan, apa namanya, menjadi punya kontribusi untuk bangun negara gitu. Jadi kayaknya ini tuh salah satu jadi instrumen investasi yang selalu ada di portfolio aku gitu. Baik, menarik ya teman-teman, tadi obligasi jadi salah satu instrumen yang dijadikan jadikan salah satu pembobotan gitu ya di portofolionya para Mbak. Ya, mungkin kalau misalnya bisa di-share nih Mbak, kira-kira apa sih keuntungan kita investasi di obligasi? Mungkin gimana sih bedanya sama saham? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman semuanya yang baru tahu instrumen di pasar modal ya, yaitu obligasi. Mungkin di sini teman-teman kenalnya banyak tuh saham ya Mbak Nadia, kalau untuk Ajaib Sekuritas karena kan kita di awal tuh saham nih produknya. Kalau menurut Yes. Mbak Nadia tuh seperti apa sih? Apa aja sih keuntungannya? Jadi gini, kalau misalnya teman-teman, kalau saya melihat audiensnya Ajaib Investasi ya, pada rata-rata baru masuknya tuh dari saham, tapi suka nggak suka, mau nggak mau, aku berbicara dari sudut pandang perencana keuangan. Kita tuh suka nggak suka, mau nggak mau, memang mesti mendiversifikasikan instrumen-instrumen obligasi kita gitu, instrumen-instrumen investasi kita. Jadi dulu aku tuh adalah tipe yang gaspol banget Mbak, pokoknya masuk semua kayaknya aset tuh bisa 80% ada di saham. Awal-awal pandemi aku adalah orang yang seneng banget naruh semua asetku banyak, mostly adanya di saham. Jadi sempat mengikuti naik turunnya dan seseruannya, diajak roller coaster sama Antam. Seru kan? Nah, itu tuh tahun 2020 kayak orang lagi apa, kenceng-kencengnya berinvestasi di saham. Terus
seiring waktu kita kan lewat dari pandemi, kesibukannya bertambah ya. Jadi efeknya aku tuh juga jadinya nggak bisa mantengin aplikasi trading terus-terusan. Nah, efeknya karena nggak diliatin dan jadi berkurang baca berita tentang bagaimana ekonomi bergerak segala macam. Efeknya adalah yaitu jadinya nggak kepegang, terus akhirnya portfolionya banyak loss-nya. Nah, efeknya adalah ya udah kayaknya aku memutuskan bahwa nggak bisa deh, kayaknya ini kegedean porsi investasinya kalau duit aku banyak di saham gitu. Jadi akhirnya waktu itu aku coba rebalancing, terus dipecah separohnya masuk ke obligasi. Keuntungannya adalah ya mereka tuh kasih kupon yang pasti, mau kondisi ekonomi apapun, mau ada berita gonjang-ganjing apapun, kayaknya aku belum pernah ngerasain kupon obligasinya tuh turun dari yang dijanjikan. Kebetulan nih sekarang obligasi yang lagi masa penawaran apa ya, SR kayaknya sih kuponnya tuh tinggi banget, 6,30 gitu ya. Jadi menurut aku tuh untuk yang hampir nggak ada risikonya itu tuh it's such a deal gitu. Jadi akhirnya separuh dari asetku yang tadinya mostly ada di saham, pelan-pelan aku turunin pergerakannya masuk ke obligasi gitu. Jadi menarik ya Mbak Nadia. Hmm. Jadi, kalau kita lihat sih khususnya untuk obligasi negara ya sejak Indonesia merdeka gitu ya, kayaknya belum ada tuh ya ada Belum berita ada yang gagal bayar sih. gitu ya. Ini kan jadi harusnya jadi katalis positif untuk buat teman-teman yang mau diversifikasi, teman-teman punya aset ya di obligasi gitu ya teman-teman ya. Apalagi kan saat ini tuh sebenarnya marketnya untuk di saham sendiri itu lagi volatile ya. Mungkin teman-teman juga melihat ASG kok merah udah 4 hari merah beruntun gitu kan ya. Mungkin teman-teman di sini mikirnya wah instrumen investasi yang aman-aman dulu aja sih, yang lebih ada apa namanya garantinya dari pemerintah, misalnya obligasi FR gitu ya. Itu juga jadi salah satu mungkin pilihan instrumen investasi di pasar modal yang teman-teman bisa gunakan ya. Tadi terkait dengan keuntungannya Mbak Nendia juga udah share ya keuntungan untuk investasi di obligasi itu apa aja. Nah, mungkin bisa di-share nih Mbak Nat. Kira-kira obligasi itu kan banyak ya macamnya. Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor ajaib. Jenis obligasi itu ada apa aja sih? Mungkin bisa di-share. Ya, mungkin teman-teman yang belum familiar sama investasi di obligasi bingung ya, apa nih kok jenisnya beda-beda gitu. Terus udah gitu setiap bulan, setiap 2 bulan biasanya dari Kemenq tuh kok terbitin gitu. Ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan dan kasih tahu jenis-jenis obligasi yang banyak itu, sebenarnya bisa kita pecah jadi berdasarkan jenisnya antara satu konvensional versus syariah. Jadi ada yang konvensional itu biasanya jenis SBR dan ORI, ada yang syariah itu biasanya ST dan sukuk retail gitu. Terus karakteristiknya beda-beda tipis, tapi sebenarnya kalau kita bisa tarik kesimpulan, obligasi negara yang diterbitkan ada masa penawarannya itu biasanya ada lock periodnya. Ada yang terminnya 3 tahun, ada yang terminnya 6 tahun, ada yang 2 atau 4 tahun gitu. Nah, tapi tenang aja, biasanya setelah setahun mereka tuh selalu bisa dijual di pasar sekunder. Ada juga obligasi yang terminnya panjang. Nah, ini kita sebutnya obligasi pasar sekunder. Kita tuh suka sebutnya tuh FR gitu ya. Nah, jadi kalau obligasi pasar sekunder ini adalah masa penawaran, dia jadi nggak ada batas untuk masa penawarannya. Selalu bisa dibeli dari pasar sekunder. Dan biasanya kuponnya lebih tinggi. Dan satu lagi adalah dia kasih kuponnya tiap 6 bulan. Beda sama obligasi SBN yang ada rentang waktu penawarannya. Gitu, kira-kira seperti itu sih apa namanya, kalau teman-teman punya preferensi gitu. Misalnya, Kak, aku tuh pengennya yang syariah aja gitu, nggak mau yang konvensional. Nah, bisa nih masuk ke sukuk tabungan negara gitu, atau ke sukuk retail. Jadi balik lagi sesuai preferensi. Kalau teman-teman sekiranya butuh dan preferensinya itu syariah instead of konvensional, bisa ada pilihan-pilihannya. Terus satu lagi adalah ini selalu bisa
dicocokkan dengan tujuan finansial teman-teman. Jadi gini, kalau dari sudut pandang financial planner, produk itu adalah kendaraan untuk kamu mencapai tujuan, duitnya dikumpulin buat apa gitu ya. Nah, biasanya kalau obligasi itu kita taruh untuk tujuan-tujuan investasi yang sekiranya sesuai dengan jatuh temponya. Contoh, aku beli obligasi ORI 14 tahun 2017. 3 tahun kemudian pas dia jatuh tempo dan obligasinya cair, itu uangnya pas banget untuk masuk SD anakku di tahun 2020. Jadi aku ngepasin. Nah, kuponnya aku reinvestasikan, tiap bulan dapat kupon nih tiap tanggal 10. Terus aku reinvestasikan dikit-dikit masuk ke reksadana pasar uang, atau boleh masuk ke RDO juga sama aja sebenarnya. Terus di akhir periode akhirnya terkumpul nih, pokoknya cair dan hasil reinvestasinya juga cair. Nah, itu menurut aku tambahan yang lumayan banget. Jadi tambahan yang lumayan banget untuk nambahin ketika aku bayar sekolah anakku. Itu contohnya sih bagaimana aku melakukan investasi di obligasi. Gitu, Kak. Jadi sesuaikan juga tadi preferensi dan juga sama preferensi ya Mbak. Iya. Kalau Mbak Nadia, profil resikonya berapa? Kira-kira apa sih Mbak? Mungkin bisa di-share juga kalau misalnya di total, kira-kira untuk alokasi asetnya sendiri, Mbak Nadia tuh kira-kira berapa persen di saham, berapa persen di obligasi, berapa persen mungkin di reksadana, bisa di-share pasar aja yuk. Wah, ini kita buka-bukaan dapur ya ceritanya. Oh gitu kan ya. Bukan Porto. Jadi aku kalau bisa secara keseluruhan Porto, aku selalu ngecek di KSE ya. Jadi biasanya kebelah jadi 3. Saham ada di 30%, enggak ya, obligasi ada di 50%, dan sisanya itu adalah aset kas. Gitu. Karena aku lumayan standby agak banyak buat dana darurat gitu. Jadi 50 gedenya di obligasi, 30%-nya di saham, 20-nya di aset kas. Gitu sih. Dan kalau aku lihat dan cek quiz gitu ya, segala macam untuk mengetahui profiling risiko, mostly profiling risikoku adalah si konservatif nempel ke moderat gitu. Jadi emang tipe ibu-ibu yang kayaknya deg-degan gitu kalau duitnya dibanting-banting sama market gitu. Nanti rekam ya tadi. Jadi tahun 2020-an. Jadi oke, jadi kalau bilang Mbak itu lebih ke konservatif to moderate ya. Yes. Jadi di bonds ya, kemudian 30% saham atau equity, 20-nya cash ya. Ya. Yes. Nah, 20 kira-kira seperti itu. 20 cash-nya tuh kira-kira beneran disimpan atau mungkin ada momen pas misalnya beli saham yang lagi turun harganya terus bisa masuk di situ, atau emang di 20% tuh disisain buat cash gitu? Enggak sih, sebenarnya 20% itu dipecah dua, Mbak. Separohnya itu standby di RDN. Jadi aku juga wait and see kalau ada kejadian di mana kayak, wah, saham yang biasanya aku beli DCA nih lagi turun gitu. Masuk deh gitu. Jadi ada juga yang standby di RDN untuk ditransaksikan ke saham sewaktu-waktu gitu. Oke, itu ya teman-teman tadi tips and triknya buat teman-teman yang tadi mungkin bisa nyolong-nyolong lah, apa namanya? Nyolong-nyolong. Kan? Nyolong-nyolong trik buat gimana sih cara alokasi teman-teman punya aset. Nah, kemudian kalau kita bahas terkait dengan obligasi di Ajaib Sekuritas, mungkin untuk cara belinya, kalau menurut Mbak Nadia, gimana sih aplikasi kita nih untuk si bond? Jadi kira-kira udah mudah atau belum sih untuk teman-teman investor tuh untuk beli investasi obligasi? Mungkin bisa di-share. Jadi gini, aku mau cerita dulu ya. Aku mau cerita dulu pengalaman aku pertama kali dulu beli obligasi tahun 2017. Jadi waktu itu belum banyak sekuritas yang digital yang jualan. Kayaknya sekuritas digital juga belum ada gitu ya. Jadi waktu itu yang aku lakukan untuk beli obligasi si ORI 017 itu adalah aku jalan ke bank panas-panasan, waktu itu istirahat kantor, jadi aku inget banget tuh siang-siang istirahat kantor jalan ke bank panas-panasan. Terus aku harus
punya apa namanya, bikin RDN dulu, nunggu 2 hari disuruh balik lagi. Terus ketika aku balik lagi 2 hari kemudian, aku ngisi formulir yang banyak banget. Jadi ngisi formulir yang tanda tangannya kayak berlembar-lembar gitu. Betul, Jadi, betul. nah ya kan, jadi kau ngalamin juga nggak? Dulu tuh harus paraf tiap halaman. Nah iya, harus paraf tiap halaman. Terus udah gitu, pokoknya banyak banget formulir yang mesti diisi. Dan karena itu prosesnya ada di customer service, jadi aku ngantrinya juga lama gitu, kayak nungguin yang sebelumnya selesai transaksi, terus baru abis itu aku dilayanin. Jadi memang it takes a lot of time gitu ya. Jadi udahlah pokoknya, terus aku tuh berpikir kayaknya padahal ini gue yang mau investasi, kenapa susah banget sih gitu kan. Nah akhirnya kalau dibandingkan dengan itu, sekarang tuh rasanya tuh seamless dan gampang banget gitu. Jadi ketika aku buka aplikasi Ajaib mau coba beli obligasi FR ya, bener-bener cuma tinggal ngeklik di section obligasi, terus kita tinggal scroll, tinggal klik, tinggal mau beli berapa unit, udah selesai. Masukin apa, link ke RDN kita, terus selesai, udah gampang banget gitu. Jadi segala macam effort yang aku lakukan waktu pertama kali dulu itu tahun 2017, jadi kayak wah dulu gue susah banget ya mau investasi aja gitu. Jadi sekarang dengan effort seminim itu, kalau sampai masih belum investasi juga aku nggak ngerti lagi sih sama guys semua ini gitu. Baik, jadi teman-teman semuanya tuh sekarang udah gampang ya Mbak Nat ya untuk Gampang banget, bener-bener nggak pakai effort. apalagi di Ajaib Sekuritas ya teman-teman, nggak usah daftar lagi, udah langsung aja tinggal beli. Tapi teman-teman harus update dulu gitu ya di iOS atau di Google Play gitu ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang mau transaksi obligasi di aplikasi Ajaib Sekuritas. Jadi caranya gampang banget, teman-teman bisa langsung aja klik ya instrumen obligasi, terus bisa dilihat mau di screening by yield atau di screening by coupon yang paling tinggi, itu teman-teman bisa lakukan di aplikasi kita, di aplikasi Ajaib Sekuritas. Karena untuk market kan di Indo sendiri kan IHSG ini lagi apa ya, lagi jadi kan lagi mellow gitu ya Mbak. Padahal kemarin selesai pemilu udah sempet rally tinggi ya. Kemarin abis pemilu naik kan 2%, terus kemudian sempat sideways, dan berapa hari ini 4 hari beruntun ya IHSG-nya merah 1,11% kalau kita akumulasi selama 4 hari terakhir. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau cari alternatif lain buat investasi yang mungkin nggak terlalu volatile gitu ya, bisa ke instrumen obligasi gitu ya teman-teman di aplikasi Ajaib Sekuritas. Kemudian mungkin kita akan ngomongin obligasi lagi nih, Mbak Nat nih. Kira-kira untuk instrumen obligasi ini sebenarnya tadi ada yang nanya sih ya di kolom komentar, pertanyaan dari Kak Andrika. Obligasi yang seperti apa sih? Apa aja yang harus dilihat? Misalnya kuponnya kah, atau yieldnya kah, atau mungkin dari harga obligasinya, mungkin bisa di-share nih Mbak Nat, kira-kira gimana sih cara kita memilih obligasi? Cara aku milih obligasi ya, jadi yang pertama biasanya kalau obligasi yang penawarannya terbatas yang diterbitkan sama maksudnya di penawaran terbatas yang jangka waktunya pendek, itu biasanya aku cek sama tujuan uang aku ketika dia jatuh tempo, apakah ada peruntukannya gitu. Biasanya aku ngeceknya dari situ dulu. Berikutnya yang kedua adalah biasanya tentu saja kuponnya gitu. Biasanya kan kita tuh selalu tergiur ya dengan kupon yang wah nih diem aja nggak ngapa-ngapain enak banget nih gitu. Nah daripada duitnya jadi duit nganggur, nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa, dan nggak sempet di tradingin di saham juga, jadi ya udah taruh aja di situ. Kedua kuponnya, dan yang ketiga adalah biasanya aku selalu cari yang aksesnya gampang gitu. Jadi kita mau melakukan pembelian gampang, kita mau jual ke pasar sekunder gampang itu. Nah, untuk obligasi yang jangka panjang biasanya aku suka lihat yieldnya selain dari si kuponnya. Jadi kalau kebetulan obligasi FR ini kan tergantung harga pasar ya. Jadi sometimes dia harganya tuh murah. Jadi
kita nggak bayar 100% tapi harganya misalnya di 98% gitu. Nah itu menguntungkan banget menurut aku beli ketika harganya lagi rendah, biar kita bisa dapat capital gain dari situ selain dari kuponnya. Nah, itu sih kira-kira Mbak pertimbangan aku untuk beli obligasi. Jadi liatin timing, terus udah gitu apa namanya? Oh iya satu lagi jangan lupa biar berasa cuannya itu adalah kita jangan sampai lupa mereinvestasikan kuponnya. Biasanya obligasi yang jangka pendek mereka bayar kupon tiap tanggal 10. Nah, itu tuh. Jadi aku tuh selalu reinvestasi kuponnya, biasanya aku masukin ke RDO lagi gitu. Biar berasa. Jadi nanti di akhir periode itu selain pokoknya cair, si kuponnya juga ngumpul gitu. Itu sih. Jadi kira-kira apa tips yang mau aku berikan untuk teman-teman yang mau mulai investasi di obligasi. Baik ya, tadi untuk tips and triknya dari yield, cara kupon, dan juga lihat kan sekarang email hasil US Treasury untuk timeline 10 tahun itu kan udah mulai gitu ya teman-teman, dari puncaknya kemarin sempat ke 5%-an ya, dan itu juga tertinggi dalam ya sejak krisis mortgage ya teman-teman di tahun itu. Dan saat ini yieldnya sudah mengalami penurunan di tengah narasi Fed ya dua ini itu akan ada potensi untuk pangkas mereka punya suku bunga. Nah ini juga pasti jadi katalis positif untuk penurunan yield dan juga kenaikan yield obligasi. Nah mungkin teman-teman udah di share gimana cara Mbak Nadia untuk melihat suatu obligasi dari yield, dari kupon, dari harga. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau coba ya untuk instrumen investasi. Jadi sebenarnya kalau kupon itu ya itu sama aja kayak saham ya. Mungkin kalau lihat dividennya. Jadi kalau misalnya bondholder biasanya dia dapat kupon ya atau bunga yang pasti dari si kuponnya itu untuk bondholder atau pemegang obligasi. Kemudian kalau yang shareholder itu biasanya dalam bentuk dividen gitu ya teman-teman. Dapetin keuntungan yang memang pasti. Tapi tadi mungkin buat teman-teman yang mau lihat untuk dividen yang pasti itu biasanya kita lihatnya dari big banks gitu ya, yang tahun dividen. Nah sama kayak bond, tapi kalau bonds tadi ada dua ya apa namanya pembagian kuponnya, mungkin sebenarnya yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali. Mungkin ini balik lagi ke teman-teman harus lihat ya di aplikasi kita ada tuh kira-kira bonds ini tuh balikin kuponnya tuh berapa kali sih dalam 1 tahun tuh di aplikasi kita. Kemudian mungkin kita akan bahas tadi ada yang tanya kolom komentar nih Mbak, kira-kira gimana, apa sih yang dimaksud sama jual obligasi di pasar sekunder? Yes, jual obligasi di pasar sekunder. Jadi gini, ketika pertama kali bonds atau obligasi itu diterbitkan, biasanya mereka punya termin. Jadi jatuh temponya kapan? Nah, jadi ada beberapa bonds yang teman-teman bisa lepas, nggak perlu nunggu jatuh tempo. Karena kan biasanya kalau ada kontrak yang sangat panjang itu mungkin bisa mengganggu cash flow kita ya. Jadi kayak aku butuh duitnya sekarang nih kebetulan gitu, nggak bisa nunggu sampai jatuh tempo. Nah itu bisa kita cairkan dijual ke pasar sekunder. Sebenarnya secara teknis itu mirip sama saham ketika kita ketika buy sama sell gitu ya. Jadi nanti ada orang yang memang baru mau mulai beli bonds di situ, lagi cari kebetulan kamu mau jual. Nah itu mekanismenya kira-kira seperti itu gitu. Jadi tenang aja, kayaknya aku udah pernah nyobain untuk jual obligasi FR di pasar sekunder, kayaknya prosesnya juga smooth banget, tidak ada masalah apapun. Jadi untuk teman-teman yang punya issues, yang punya concern, aku tuh gimana ya kalau duitnya taruh di obligasi, kan 3 tahun di lock gitu, atau misalnya kayak FR kan lama banget, baru jatuh tempo tahun 2045, tenang aja, selalu bisa dijual belikan di pasar sekunder gitu. Baik, jadi kalau jatuh tempo 30 tahun bukan berarti teman-teman tuh pegang sampai 30 pegang selama 30 tahun ya, duitnya nggak bisa diapa-apain 30 tahun, enggak. Mungkin di sini selalu bisa diperjualbelikan. Itu ya Mbak Nadia, mungkin ada yang
masih berpikir bahwa kalau misalnya tenornya 30 tahun ya 30 tahun harus di hold gitu selama itu. Enggak ya teman-teman, Enggak. makanya pasar sekunder. Jadi sama aja kayak jual beli saham sih sebetulnya gitu. Iya, begitu. Kalau misalnya pas mau dijual di pasar sekunder, misalnya aku belinya 110, ternyata pas waktunya jual aku tuh harganya 95, apakah aku rugi gitu? Sebenarnya enggak juga kalau holdnya lumayan lama. Biasanya kan teman-teman udah dapet dari kuponnya gitu. Jadi balik lagi, selain dari yang sifatnya capital gain, ada juga yang dapat dari kupon kayak kita dividen di saham gitu. Jadi istilahnya tuh biar lebih mungkin teman-teman di sini lebih familiar tuh dividen. Jadi capital gain itu sama aja kayak kita obligasi misalnya di harga rendah kita jual di harga tinggi gitu ya teman-teman, itu capital gain. Di saham juga kita beli misalnya 2.000 ya saham XXYZ, kemudian kita jual di 2.500, nah itu kan selisihnya namanya capital gain. Yang ada di bonds, obligasi itu sama aja kayak dividen gitu ya. Jadi sama aja gitu ya teman-teman skemanya. Kemudian mungkin kita akan masuk ke kolom Q&A nih. Udah banyak yang nanya sih ya Mbak Nat ya. Wow, banyak sekali yang nanya, seru. Oke. Pertanyaan dari Mbak Tri ini. Kira-kira untuk beli obligasi kira-kira ada baiknya tuh berapa seri sih, atau mungkin di berapa jadi mungkin bisa untuk kalau beli obligasi kira-kira berapa sih yang mungkin dibutuhkan nih minimal gitu ya, mungkin bisa di share minimal harus punya dana tuh untuk beli obligasi itu berapa sih? Beli obligasi itu minimal adalah 1 juta rupiah. Thanks to banyak sekuritas yang udah kayaknya memberikan offering dan kemudahan ini ya. Dulu aku jujur pernah ditolak sama bank karena mau beli obligasi FR itu minimal 100 juta. Jadi duit saldonya masih kurang, jadi aku nggak bisa investasi di FR. Karena itu mereka minimum pembelian tuh dulu 100 juta. Tapi thanks to teknologi dan kayaknya efek banyak orang makin melek investasi, jadi itu diturunin, orang-orang sekarang bisa mulai investasi di obligasi dari 1 juta rupiah. Terus kalau beli obligasi di satu series atau beberapa series, ini maksudnya dibeda-bedain ya. Jadi misalnya ada FR. Menurut aku kamu tuh harus lihat satu pembagian kuponnya gimana. Karena kalau ditaruh di tempat yang berbeda-beda, mungkin akan ada ketika teknisnya kamu ngumpulin kuponnya jadi agak ribet gitu. Tapi kalau itu balik lagi ke preferensi sih. Jadi kalau emang mau beli di satu series aja boleh, kalau mau didiversifikasikan juga nggak apa-apa. Biasanya sih yang bikin jadi pengen diversifikasi adalah biasanya berikutnya ada yang terbit terus kuponnya lebih tinggi gitu, jadi kayak nunggu, kayaknya siapa tahu terbitan selanjutnya kuponnya lebih tinggi, jadi aku wait and see dulu deh, jadi separuh dulu masuk ke obligasi yang terbit sekarang baru nanti ke yang berikutnya gitu. Itu juga boleh kalau memang kira-kira kamu nyaman dan tidak repot dengan hal itu, gitu aja ya. Jadi diversifikasi juga boleh gitu ya Mbak Nat ya. Kalau misalnya minimal berapa sih? Nah, minimal 1 juta. Nah, minimal 1 juta. Bisa pilih-pilih itu tadi diversifikasi beberapa tipe obligasi gitu ya. Beberapa series obligasi. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan, obligasi itu bisa dijual kapan aja atau jatuh tempo? Ini tadi udah dibahas ya Mbak. Udah kita bahas, bisa dijual kapan aja di pasar sekunder. Tapi ada beberapa obligasi yang nggak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, hanya bisa ditarik sebagian di early redemption. Jadi 50%-nya bisa ditarik sebagian. Itu biasanya itu adalah series yang SBR. Jadi ingat-ingat ya, kalau SBR tuh teman-teman nggak bisa jual di pasar sekunder, tapi bisa early redemption. Jadi di tengah-tengah setahun itu bisa ditarik sebagian gitu. Tapi jadi jangka waktunya pendek kok, cuma 2 tahun gitu. Jadi menurutku kalau emang ternyata duitnya nganggur, ya di hold aja sampai jatuh tempo gitu. Oke, jadi, menarik. Jadi kalau misalnya dibanding kemakan inflasi gitu ya teman-teman,
terus gitu ya. Mungkin kalau bisa sekarang kan inflasi di 2,7% lah, tapi target BI 2,5 sampai 3,5. Mungkin kita bisa lihat untuk yang tinggi aja di 3,5% kan lumayan banget ya teman-teman. Iya. Terakhir yang baru terbit 6,3% kuponnya. Jadi lumayan banget. Oh, betul ya. Jadi menarik ya teman-teman ya, tadi dapat kupon yang pasti teman-teman dapatkan gitu. Dan juga tadi untuk obligasi FR yang ada di aplikasi kita, itu teman-teman bisa jangan khawatir karena dijamin negara FR ya, obligasi pemerintah. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas SW. Kalau beli obligasi harus tiap bulan atau bisa setahun sekali? Jangankan mungkin setahun sekali ya, setiap hari juga bisa ya. Setiap hari juga bisa, setiap hari juga bisa. Tapi gini, obligasi itu baru berasa menguntungkannya ketika kita modalnya lumayan gitu ya. Jadi memang it's a good thing kalau mau mulai investasi dari 1 juta rupiah. Menurut aku itu bisa kamu anggap sebagai kayak latihan dan jadiin investasi sebagai habit gitu. Tapi memang akan lebih berasa kuponnya itu ketika penempatan dana kamu tuh lumayan besar gitu. Jadi misalnya taruh modalnya 100 juta. Nah, kupon sebulannya itu mungkin dengan bunga 6,3 tuh bisa sekitar 500-600 ribu gitu. Kan berasa kan? Nah, kalau taruhnya cuma 1 juta ya mungkin kayak kupon tiap bulannya berapa? 6 ribu, 7 ribu gitu. Jadinya jomplang banget kan. Jadi nggak apa-apa kalau mau mulai investasi dan jadi itu habit dengan nyoba dulu 1 juta, tapi biasanya lebih menguntungkan ketika ini dijadikan investasi yang generatif gitu istilahnya. Jadi kita tuh nikmatin kuponnya kayak analogi ayam petelur gitu. Jadi ayamnya ada, terus nanti kita ambil telurnya sebagai kuponnya itu kayak telurnya yang kita konsumsi dan kita reinvestasikan gitu. Baik ya, tapi jangan lupa di reinvestasi kan ya. Jadi kan ada namanya compounding. Jadi Yes. makin lama seperti bola salju ya, nggak merasa. Betul. Teman-teman punya dividen di reinvestasiin, teman-teman punya kupon di reinvestasiin, ternyata bisa berkali-kali lipat gitu ya. Kemudian mungkin kita akan bahas lagi nih pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk. Mungkin kalau misalnya Mbak Nat sendiri ya, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Nat sendiri kira kalau misalnya beli obligasi itu ada waktunya nggak sih? Ada momentum-momentum tertentu kayak mungkin melihat wah kondisi ekonomi kita ini akan stabil di tahun ini, atau mungkin dari kondisi di makro secara globalnya seperti apa, mungkin bisa di-share nih. Kalau Mbak Nat sendiri tuh beli obligasi tuh seberapa sering sih dan melihat momentum apa? Oke, jadi gini, banyak orang yang ragu investasi di obligasi karena gonjang-ganjing misalnya. Kalau dulu tuh kalau akhir tahun lalu aku inget banyak yang hold, belum berani masuk karena masih nunggu gonjang-ganjing pemilu selesai gitu. Takut banget nih nanti negaranya rusuh, bubar apa gitu segala macem. Tapi memang turn out tuh ekonomi kita positif kok, maksudnya secara pertumbuhan ekonominya juga masih bagus, terus neraca perdagangannya surplus gitu, terus inflasi juga kayaknya terjaga angkanya di situ gitu. Jadi menurut aku nggak usah ragu untuk naruh uang kamu di obligasi kalau kamu punya pertanyaan dari sisi security gitu. Gimana sih kalau duitnya hilang, kalau duitnya nggak dibalikin lagi sama negara gitu. Nah, yang kedua adalah biasanya aku masuk ke obligasi ketika memang timingnya ketika ada dana yang besar gitu. Karena itu tadi, dia tuh investasinya sifatnya generatif gitu. Jadi emang akan lebih berasa kuponnya ketika penempatan kita besar. Jadi contoh nih timingnya, bentar lagi ada THR. Nah, daripada THR-nya nggak jadi apa-apa gitu ya, kenapa enggak untuk dimasukin sebagian. Aku tuh dulu pernah punya cerita, aku pernah dapat bonus dari kantorku dulu, bonusnya tuh lumayan, yang akhirnya aku masukin obligasi. Jadi awalnya ya aku mau beli bonus itu buat beli tas. Cie, ibu-ibu banget kan, aku mau beli tas gitu. Terus sedikit gitu, tapi gini, aku memilih untuk menunda. Oh,
kayaknya aku tunda dulu deh 2 tahun karena aku duitnya masukin SBR, terus aku kumpulin kuponnya. Bonusannya utuh, terus akhirnya bisa kebeli tuh tas baru tanpa mengurangi jumlah uang bonus yang aku dapat sebelumnya. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka, kita tuh jadinya mesti ngeliatin peluang apa sih yang ada di situ gitu. Jadi ya itu, jadi pertama aku ngeliatin iklim investasi Indonesia tuh masih sangat-sangat kondusif banget, nggak usah khawatir. Terus udah gitu, ya itu tadi kita sebenarnya bisa loh dapet apa namanya, dapat cuan dari situ gitu. Dan tentunya nggak bisa dibandingin sama sama instrumen yang kasih return yang agresif ya, karena emang beda tipe gitu. Jadi teman-teman kayak ngerasa nggak worth it ini mah mendingan ditaruh di Bitcoin gitu ya, beda tipe Kak. Jadi memang nggak bisa dibandingkan secara apple to apple gitu. Tapi untuk hal yang sifatnya butuh stabilitas, jadi saranku tuh nggak pernah salah sih taruh di obligasi gitu. Waduh, ya tadi udah ya teman-teman ya tipsnya secara kita jadi kalau ada dibanding anggur ya duitnya yang banyak ya, jadi kualitasnya ya nggak terlalu bikin jantungan gitu ya Yes, teman-teman ya. Oke, betul. jadi kan ke pertanyaan dari Mbak Jeta, of course. Cara screening obligasi di aplikasi Ajaib seperti apa sih? Nah, ini caranya gampang banget ya. Mungkin bisa langsung aja buka HP teman-teman, terus handphone teman-teman, terus kemudian pilih di market, kemudian pilih lagi obligasi, karena itu pilihannya banyak, ada saham, ada obligasi. Nah, teman-teman pilih yang obligasi, terus tergantung tadi teman-teman mau cari yield yang paling tinggi, Kupon kupon yang tertinggi, yang paling tinggi, jatuh yang tempo jatuh tempo yang paling dekat. begitu. Jadi bisa digunakan ini di aplikasi kita. Uh, Jadi pertanyaan dari Kak Janeta ya, gimana cara saham di screening obligasi di aplikasi Ajaib Sekuritas? Ini pertanyaan dari ada pertanyaan lagi Mbak. Untuk yang syariah, tadi kita udah bahas yang FA. Kalau misalnya yang syariah, ini kira-kira seperti apa sih prospeknya? Apakah sama kayak yang konvensional? Bisa di. Kalau Mbak Nat sendiri itu paling seringnya beli yang mana sih atau di mix? Aku di mix sih, jadi separoh ada di konvensional dan separoh ada di syariah. Selain soal preferensi, aku juga sambil riset untuk membandingkan gitu. Tapi untuk seri FR sama seri SBSN, SBSN tuh yang jangka panjangnya versi syariah ya. Jadi kalau aku lihat secara yield sama kupon tuh nggak jauh beda kok gitu, mirip-mirip aja. Jadi menurutku balik lagi soal preferensi. Kalau kamu pengennya nih, aku ngerasa lebih secure kalau investasi di produk syariah karena pengennya nggak ada unsur riba, goror dan sebagainya. Silakan di investasinya ke yang seri SBSN. Nah, kalau misalnya yang penawarannya terbatas itu ada di Sukuk Tabungan ST, kayaknya baru terbit ya, baru-baru ini awal Maret. Dan satu lagi di Sukuk Retail. Jadi kalau secara kupon dan secara yield itu mirip-mirip. Dan terakhir Sukuk Retail yang baru terbit ini adalah so far yang kasih kupon tertinggi 6,3%, tuh lumayan banget. Karena sebelumnya cuma 6,25, naik 0,5 sih. Tapi ya menurut aku itu jadi kesempatan juga sih kalau emang kamu preferensinya syariah terus pengen nyobain investasi di obligasi gitu. Baik ya teman-teman, tadi udah di-share nih terkait dengan pengalaman untuk instrumen obligasi yang syariah gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Yani Purnomo. Tadi kita ngomongin yield, ngomongin kupon, ngomongin harga. Nah, Kak Yani ini bertanya, yield yang seperti apa sih yang paling oke? Mungkin bisa di-share. Sebenarnya sih kalau di screening dari aplikasi Ajaib tuh kelihatan loh yield to maturity yang paling tinggi yang mana. Jadi menurut aku aplikasi Ajaib tuh so far nih paling gampang untuk kita screening gitu. Jadi silakan dipilih yang paling tinggi. Jadi kalau emang sekiranya nih matching sama waktu matching sama satu jatuh temponya, matching sama kamu punya
rencana keuangan. Yang kedua, kuponnya menarik. Nah, silakan dipilih yang itu. Atau Kak Rati ada tambahan untuk menilai yield obligasi? Nah, jadi kalau misalnya yield, mungkin buat teman-teman yang sering beli dividen, nah pasti kan cari yield Mm-mm. tinggi kan ya. Yes. Sama, kita juga di obligasi, kita gimana cara lihat nya yang paling oke dari yieldnya, ya teman-teman cari yield yang paling tinggi. Sama kalau kita mau dapetin dividen, pasti kita kan mau lihat dari yield yang paling tinggi, bukan dari Mm-mm. harga saham yang kita beli. Dari apa namanya, dividen per shares dibagi sama harga saham yang kita miliki. Nah, itu yield yang teman-teman akan dapat. Sama kalau misalnya di apa, kalau di obligasi, yield itu adalah return yang teman dapatkan. Jadi semakin tinggi yield, semakin tinggi juga return yang akan teman-teman dapetin. Nah, mungkin kalau di aplikasi Ajaib Sekuritas itu bisa tadi screening lewat yield yang tertinggi. Yes. Di sini yang yield di aplikasi kita ada SBN FR 0083 ya teman-teman, dengan yield sekitar 6,78%. Wow, Nah, cakep itu banget yieldnya. Nah, itu sekedar info ya teman-teman, gimana sih cara melihat yield, apa sih yang dilihat dari yield. Kalau teman-teman lebih familiar misal sama saham, itu sama aja kayak yield dari dividen yang kita miliki gitu ya. Jadi dari dividen per share-nya dibagi sama harga sahamnya. Begitupun juga yield gitu ya. Jadi semakin tinggi yield sama aja, semakin tinggi yield dividen, semakin tinggi yield obligasi, semakin bagus. Oke, kemudian mungkin kita akan bahas pertanyaan yang udah masuk lagi nih Mbak Nat. Ini lebih ke ini ya, apa sih? Lebih ke saham ya. Mungkin buat teman-teman kita lagi ngomongin obligasi, mungkin bisa di-share atau pengalaman teman-teman yang udah nyobain ya obligasi, beli obligasi di Ajaib Sekuritas, mungkin bisa di-share pengalamannya di kolom Q&A. Dan juga kalau mau nanya-nanya bisa langsung tanya aja. Kita hari ini akan fokus untuk bahas terkait dengan Obligasi. Kita cari dulu nih. Kalau Mbak Nat sendiri nih, untuk melihat obligasi, tadi kan kita udah share ya terkait dengan kupon, terkait dengan yield. Kalau misalnya untuk tips and trick deh untuk konsisten nih investasi, kayak gimana sih Mbak Nat? Ini mungkin udah ke pertanyaan-pertanyaan terakhir sih ya. Obligasi ya, terkait dengan tipsnya, pengalaman juga. Kalau pengalaman untuk cara konsisten tuh seperti apa sih Mbak Nat? Jadi gini, konsisten itu adalah soal kita melawan diri sendiri gitu ya. It's always about you versus you gitu. Nah, kalau konsistennya adalah soal gimana kita menyisihkan dana buat saving, gimana caranya kita menyisihkan dana buat investasi, adalah yang pertama ya ada duitnya dulu gitu. Jadi ketika kita dapat income, suka nggak suka, pelajaran pertama ketika kita ngomongin mengatur keuangan adalah gimana caranya biar cash flow-nya surplus dulu. Suka nggak suka, mau nggak mau. Nggak ada nih orang yang cash flow-nya belum surplus terus dia kayak bisa konsisten investasi, karena ya duitnya dari mana gitu. Itu satu. Yang kedua, biasanya aku ajak teman-teman untuk punya tujuan secara spesifik. Iya, trading is a good thing, investing is a good thing, tapi duitnya buat apa kita mesti define dulu. Karena kalau nggak ada tujuannya secara spesifik, terus nggak tahu mau duitnya buat apa, biasanya kita gampang banget menyabotase itu gitu. Jadi kayak wah kumpul dikit nih duitnya, tapi nggak tahu sebenarnya ketika hasil itu uangnya buat apa, nggak tahu. Biasanya kita akan jadi gampang untuk melakukan sabotase. Ah ya udahlah, gue pakai aja dulu gitu. Nah yang ketiga adalah kita ingatannya pendek. Jadi saranku adalah butuh bantuan dari aplikasi keuangan yang ngasih fitur auto debit, otomatisasi gitu. Jadi biasanya ya dulu waktu aku masih belajar untuk mencoba konsisten, aku tuh selalu pakai auto debit. Gimana caranya sehari setelah gajian duitnya langsung DCA untuk ke DCA untuk beli saham yang aku nabung secara rutin gitu. Jadi kayak H plus 1 gajian langsung di debit, masuk ke aplikasi, masuk ke RDN, terus aku set juga aplikasinya untuk semacam kayak nabung rutin setiap bulan. Nah lama-lama itu jadinya biasa,
Terus akhirnya ya udah, suka nggak suka mau nggak mau jadinya konsisten. Nah, tapi untuk obligasi ini ada sedikit pengecualian karena preferensi aku lebih suka ketika beli dalam amount yang lumayan besar gitu ya. Jadi biasanya untuk masukin uang ke obligasi ini aku kumpulin dulu, bisa di reksadana pasar uang atau di deposito yang aman-aman aja, dikumpulin dikit-dikit dulu, baru nanti ketika amountnya udah sesuai sama yang aku inginkan, baru aku masuk ke produk obligasinya gitu. Baik ya, teman-teman bisa di take note gitu ya, gimana sih cara investasi, mungkin bisa colong-colong lagi di tips and triknya gitu ya. Oke, kita akan bahas pertanyaan yang terakhir ini terkait dengan biaya materai ya. Jadi kalau misalnya beli obligasi di atas 10 juta pasti ada biaya materai ya. Jadi apa bedanya di bawah 10 juta ya? Untuk saat ini untuk bond sendiri ya, peraturannya tuh masih terkait dengan biaya materai aja gitu ya. Jadi bedanya sama di bawah 10 juta itu adalah kalau misalnya di atas 10 juta dibebankan biaya materai 10.000 di setiap transaksi. Oke, mungkin sekarang kita akan ke closing statement nih dari Mbak Nat. Ini udah dibahas ya teman-teman. Ini banyak sekali nih pertanyaannya terkait obligasi. Satu-satu udah dijawabin gitu ya. Tadi di kolom komentar juga udah dijawabin sama Mbak Nadia. Mungkin sekarang Mbak Nadia bisa kasih closing statement ya buat teman-teman investor aja. Karena sebenarnya ini udah closing statement juga gitu ya, cara Mbak Nat. Mungkin sekarang bisa di kira-kira gimana sih sebagai teman-teman investor muda gitu ya supaya inline gitu sama tujuan investasi kita di masa depan. Jadi closing statement aku adalah aku mau ngajak teman-teman semua untuk paham soal diversifikasi aset gitu. It's a good thing untuk berinvestasi di tempat yang mungkin cuannya gede, aku suka gitu. Jadi aku drop uangku bisa cuan 30% dalam seminggu, kan seru banget gitu. It's a good thing. Tapi menurutku kita bijaknya adalah jangan menaruh semua satu telur dalam satu keranjang istilahnya. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman punya preferensi untuk taruh di instrumen-instrumen yang ngasih cuan tinggi, yang volatilitasnya tinggi, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa sisihkan untuk taruh di instrumen-instrumen yang ngasih kamu securities gitu. Jadi yang benar-benar ya udah aman-aman aja ngasih imbal hasil, walaupun imbal hasilnya misalnya masih di bawah 10% gitu. Karena bagaimanapun kalau misalnya terjadi gonjang-ganjing, kita mesti prepare juga dengan hal itu gitu. Jadi ya nggak ada salahnya untuk nyoba, karena aku lihat nih teman-teman di Ajaib Sekuritas tuh teman-teman audiensnya Ajaib Investasi ya kayaknya banyak banget yang preferensinya tuh adalah si profiling risiko agresif gitu. Jadi nggak apa-apa untuk coba, paling enggak ya ada dana kamu yang secure kalau terjadi apa-apa. Gitu aja closing statement dari aku. Thank you banget nih ya terkait dengan closing statementnya, don't put all your eggs in one basket gitu istilahnya ya. Kan ya. Terima kasih Nat udah sharing ya pengalaman terkait dengan obligasi. Dia udah sharing juga kira-kira apa sih yang harus diperhatikan investor sebelum obligasi. Nah, kira-kira itu aja. Terima kasih Mbak Nadia. Sampai ketemu nih di buat teman-teman ya, jangan lupa nonton podcast kita sama Mbak Nat. Di situ juga pasti ada banyak nih tips and trick, nggak cuma obligasi tapi juga ada instrumen investasi lainnya nih. Oke, kira-kira itu aja. Sampai malam teman-teman investor aja ya. Malam. Bye bye.